دوما تخطر أنت ببالي، أسأل نفسي عنك وحالي، هل شابهتك في أفعالي، هل أمضيتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم بهذا المجمع بهذا المقام. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الخير في كل خير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Alhamdulillah, diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya untuk bisa berkumpul di dalam eksperimen pengajian kitab Anwarul Lami'ah dan Risatul Ma'unah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yadullu lidzalik ma fi sahihain annahu sallallahu alaihi wasallam menunjukkan yang demikian di dalam hadis sahih bahwasanya sallallahu bersabda, ma min nafsin manfusatin illa wa qad kataballahu makanahu fil jannah wan nar. Faqala rajulun ya Rasulullah afala namkutu ala kitabina wa nada ulama. Faqala sallallahu alaihi wasallam man kana min ahli sa'adah fayassiru ila amali ahli sa'adah wa man kana min ahli syaqwa fayassiru ila amali ahli syaqwa. Jadi di dalam hadis sahih yang kita sebutkan pelajaran malam Kamis tadi, kan ajal kita ditulis oleh Allah. Ya Allah, baik orang yang celaka ataupun orang-orang yang beruntung. Dan Allah Ta'ala menyuruh malaikat. Ya kalau pelajaran minggu tadi, Allah Ta'ala menyuruh malaikat ditugaskan ketika setelah ditiup roh anak itu yang baru berumur 120 hari, ujian Allah Ta'ala, hai malaikat, tulis rezekinya, ajalnya, gawiannya, dan terakhir mata semalam soal khatimah atau sunnah khatimah. Artinya termasuk orang yang syakiyun atau sa'idun. Apakah dia mati dalam keadaan hina atau mati dalam keadaan beruntung? Sudah ada ditulis. Nah, jadi kan segelintir orang yang ada paham menyambut, kita sudah ditulis juga dari mulai dalam kalau kita ini termasuk orang golongan yang celaka atau golongan yang beruntung. Bujur dan hadis yang gitu. Cuman kita dianjurkan oleh Allah meliwat Nabi Muhammad SAW, rezeki yang asalnya sempit bisa luas dengan doa. Gawian kita yang baik bisa jadi baik dengan doa. Umur kita yang ada bisa dipanjangkan oleh Allah dengan doa. Nah, ini termasuk mati baik atau kada bisa dirubah oleh Allah dengan sebab doa. Nah, karena ya Rasulullah la yaruddu qada ila doa, tidak bisa merubah putusan Allah kecuali dengan doa. Nah, jadi doa adalah salah satu cara merubah kehidupan kita. Bahkan para ulama dalam penjelasan kita syarah daripada Arba'un Nawawi, hadis Arba'in Nawawi, itu ada qala ba'duhum, berkata pendapat para ulama,
Mereka menyimpulkan asbab su'il khatimah. Nah ini yang kita jaga. Kita berusaha, itu putusan di tangan Allah. Cuman kita disuruh berusaha. Nah, ulama mengatakan, mereka berpendapat penyebab orang itu mati su'ul khatimah ada 4. Penyebab orang mati su'ul khatimah ada 4. Yang pertama, artinya supaya kita jangan matinya su'ul khatimah. Ini caranya, ini jalannya. Yang pertama, at-tahawunu bis-shalah. Penyebab orang mati su'ul khatimah, mati su'ul khatimah itu enggak mati bergerak Pak. Bila orang ke su'ul khatimah, belum lagi dia di dalam kubur, ketika sakaratul maut sudah sakitnya luar biasa. Karena dia dimurkai oleh Allah, dihina oleh Allah. Sakitnya luar biasa. Ini orang yang mati su'ul khatimah ini. Mati dalam murkanya Allah, mati dalam pada baik, mati mungkin bahkan dahsyatnya keluar dari iman. Apalagi dalam kubur, apalagi selanjutnya, ketika dia masih di dunia, belum lagi dibuat dalam liang lahat, masih sakaratul maut, sakitnya luar biasa. Ini orang yang su'ul khatimah. Nah, jadi para ulama menyimpulkan di antara penyebab orang mati su'ul khatimah, yang pertama adalah at-tahawun bis-shalah. Orang-orang yang menganggap enteng sembahyang 5 waktu. Tapi dalam sewaktu 2 waktu biasa aja. Nah, ini yang pertama. Meremehkan sholat 5 waktu. Yang kedua, apa? Asyurbul khamar. Konsumsi narkoba. Bila orang itu ada tobat terus menerus, ada dia tobat, ada tak berarti mau obat. Ini anak-anak tobat banyak caranya. Kalau bahari kan caranya khamar. Karena dari itu zaman Rasulullah kan anggaran setiap Ramadan itu sejenis arak minuman. Kan itu bahari ekstasi zaman Rasulullah itu. Apalagi sabu-sabu kan itu zaman Rasulullah. Tapi para ulama sama aja namanya setiap nangkul miskirin khamar. Tiap-tiap nang mabukkan itu namanya khamar aja. Artinya baik obat, pil, bubuk, apapun. Nang bubuk, nang obat, nang pil, nang apa. Setiap nang mabukkan atau nang dilarang diproduksi, diedarkan di toko-toko obat, bahkan nang diedarkan kuliah aja, tapi mau tahu banyak. Panadol 10 kaping ya. Apalagi nang ada boleh di daerah kan, diminum, diuntal, banyak masalah, muntah obat, ada problem, muntah obat. Bedanya orang itu pada tobat, sampai mati dia membawa dosa besar. Karena apa? Terus menerus konsumsi narkoba, bahaya. Nah, jadi para ulama menyimpulkan orang yang mentengkan sholat selalu mengkonsumsi narkoba, ini penyebab dia mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Dan bagusnya para ulama, mereka memberikan wanti-wanti, memberikan rambu-rambu, jangan sampai umat ini banyak ibadah tercabur lah. Jangan sampai umat itu terjebak. Jadi kalau seseorang itu suka atau setuju atau masih mengkonsumsi narkoba, baik itu obat-obatan, dikhawatirkan mati su'ul khatimah. Ini siapapun, baik di ahli ibadah, orang yang membahagia, orang yang baca Quran tapi masih teler. Nah, ini ciri daripada orang yang su'ul khatimah. Artinya kebanyakan orang yang menyepelekan sembahyang, kebanyakan
orang yang mengkonsumsi narkoba dia tidak tobat, maka matinya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi merubah itu memang kehendak Allah. Tapi kalau kita selalu berusaha nang aturannya kita mati su'ul khatimah, ujar Allah dari malaikat ubah dia. Nah, asalnya catatannya di Lauhil Mahfuz dia su'ul khatimah, ubah dia. Matinya husnul khatimah. Dengan apa? Berdoa. Dengan sebab kita berusaha. Berdoa minta husnul khatimah, berusaha menghindari penyebab su'ul khatimah. Namun berdoa tapi masih berdoa ya Allah berikan husnul khatimah, tapi yang sesuatu yang menyebabkan kita mati su'ul khatimah harus kita doa. Jadi harus ada dua, doa dan usaha. Doanya apa? Doa kita husnul khatimah. Tutong sembahnya dan kita Allah berikan. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha husnul khatimah. Pada dosa-dosanya kita kepada Allah mati dalam. Karena bila orang mati husnul khatimah, matinya nyaman dan kubur nyaman, selanjutnya surga. Tapi kalau orang mati husnul khatimah, belum dia masuk kubur sudah sakitnya luar biasa. Walaupun dia hari ibadah, tapi masih menggawi yang lebih baik. Nah, ketiga, ada muslim. Ini menzalim orang-orang muslim. Saudaranya muslim dia zalim, dia sakiti, dia ambil haknya. Misalnya mengambil ya itu orang berbayar. Pokoknya sesuatu hak orang kan diganti. Nah, keempat, penyebab orang su'ul khatimah adalah huququl walidain, orang yang durhaka lawan kuitan. Jadi empat ini penyebab utama. Banyak lagi penyebab utama orang tua mati su'ul khatimah, tapi yang paling utama dari seluruh keutamaan orang mati su'ul khatimah adalah orang yang meremehkan sembahyang, orang yang selalu mengkonsumsi narkoba kalau dia tidak tobat. Yang ketiga, menyakiti saudaranya muslim, baik menyakiti ataupun mengambil haknya. Yang keempat adalah durhaka melawan kita. Jadi sudah jelas para ulama itu mereka selalu memperhatikan kepada umat bagaimana jangan sampai terjebak, karena kita hidup di dunia ini ada batasnya, ada badan besar. Nah, jadi supaya di akhir kita hidup ini, nah kita jaga. Amalan Sulaiti sudah ada. Dahulu rancang berzina sudah ada, tobat. Dahulu rancang konsumsi narkoba sudah ada, tobat. Mumpung ada kesempatan. Jadi ya Rasulullah ma min nafsi manfusatin illa waqad qadallahu maqanahu fil jannah wa nar. Tidaklah dari setiap jiwa manusia yang diciptakan melainkan itu sudah ada ditakdirkan catatan oleh Allah tempatnya baik di surga ataupun di neraka. Jadi ada nama tampon sahabat atau seseorang wahai Rasulullah, akalan kau soal kita tidak, kamu sudah ditakdirkan kita ini ahli surga atau ahli neraka. Buat apa kita beramal? Jangan orang polos bertanya. Ini kan pertanyaan sahabat menjadi ilmu bagi yang lain. Ya Rasulullah, dengan tugas beliau menjawab bujur dia ini takdir dari Allah, mati baik atau padanya, celaka atau padanya. Tapi ya Rasulullah, man kana min ahli sa'adah fasayasiru ila amma ahli sa'adah. Wa man kana min ahli syaqawah fasayasiru ila amali ahli syaqawah. Nah, ya Rasulullah, jawabannya orang yang adalah ingin beruntung, ingin dimasukkan di dalam catatan orang-orang beruntung, maksud sa'adat ini adalah ahli surga. Orang yang di dunia nyaman hidup, orang di akhirat pun nyaman hidup. Itu ahli sa'adat. Maka Allah Ta'ala mudahkan baginya
daripada amalan-amalan ahli sa'adah itu. Apa amalan ahli sa'adah? Adalah tunduk dengan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Itulah gawean orang ahli sa'adah. Orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa orang itu daripada cilaka, maka dia dipermudah juga untuk menggawi gawean ahli neraka. Jadi sangat mudah jawaban Rasulullah ini. Maksudnya apa? Kebiasaan orang yang menggawi yang baik berarti tempatnya baik ya. Bila kebiasaan menggawi yang baik, artinya ketaatan kepada Allah, maka dia pun menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi istilahnya gawe dulu amalkan yang diperintah oleh Allah. Hindari sesuatu yang mengolah kita daripada ahli syakawah. Ahli syakawah ini yaitu orang yang celaka. Yang kedua macam saja. Asyakawah, as-sa'adah. Asyakawah ini orang yang celaka. As-sa'adah orang-orang beruntung. Faqala i'malu faqulu muyassarun lima khuliqa. Maka beramallah kalian kepada amal yang memudahkan daripada orang tersebut. Jadi amalan orang kafir soal beruntung di akhirat. Yassaruna li amali ahli sa'adah. Maka jalan tersebut dimudahkan oleh Allah, dia menjadi orang-orang yang beruntung karena yang digawinya gawian yang beruntung. Adapun ahlus syaqawah fayassiruna li amali ahli syaqawah. Jadi orang yang suka berbuat yang dilarang oleh Allah, mereka itulah dikhawatirkan daripada ahli syaqawah. Orang-orang yang dihinakan oleh Allah, orang-orang dimurka oleh Allah. Nah, jadi kemudian Rasulullah membacakan ayat Al-Qur'an, ya Rasulullah, amma man aqwa wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang taat, yang takwa, yang tunduk dengan perintah-perintah Allah, dia semampu mungkin menjauhi yang dilarang oleh Allah. Wa saddaqa bil husna, dan dia meyakinkan bil husna itu surga, kebaikan, fasanyassiruhu lil yusra. Maka kami mudahkan dia ke tempat jalan yang memang dikehendakinya tadi. Amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang bakhil wastaghna dan merasa cukup, kalian beramal ibadah. Maka bil husna, dan dia mendustakan bil husna dengan janji surga Allah Taala tadi bagi orang yang taat, fasan yasirun bil husna. Maka dimudahkan dia kepada untuk mencari jalan yang sulit. Artinya mudah dia berbuat yang baik. Nah, jadi dia rasa-rasanya kita nih, tapi dia menggawi nanti katuji Allah kan, atau orang-orang yang beruntung kan, atau gawe kita yang ada baik kan. Jadi sudah lengkap ini. Rasulullah SAW bercontoh kepada para sahabat. Fanzur kaifa amarahu sallallahu alaihi wasallam bil amal. Pikirkan bagaimana memerintahkan oleh Rasulullah dengan beramal. Artinya hadis itu bujur saja. Takdir kita ini sudah ditulis oleh Allah, tapi kita tetap disuruh beramal. Allah Ta'ala mau janganlah kita lahirkan tahun berapa, tanggal berapa, bulan berapa. Umpama juga di dalam waktu itu di tahun yang kita sebelum lahir kita ditakdirkan oleh Allah soal khatimah akhirnya, tapi dengan kita berusaha beramal berdoa, Allah Ta'ala ubah itu semua. Kalau kita jujur, kalau kita hendak, walau kana al-amru kama za'ama lana jahada Rasulullah SAW. Kalau takdir itu semata-mata kita pegang, apa artinya perjuangan Nabi dengan sahabat? Ya,
Rasulullah SAW sahabat perjuangan berhari ya Pak. Hendak menyebarkan Islam ya perjuangan. Nah, keluarga ini nomor 100. Nah, dibanggakan apa? Kayak apa agama Islam ini tegak? Nah, kayak apa syariat Islam ini tegak? Nah, itu kan dikembangkan Rasulullah SAW sahabat supaya Islam ini tegak, supaya syariat ini terus berlanjut. Nah, ini halal, ini haram, ini sahih, ini batil, ini baik, ini tidak. Siapa yang memperjuangkan? Rasulullah dan sahabat. Seandainya kita mengikuti takdir saja, Rasulullah dan sahabat, bagaimana manusia ini sudah takdir. Perjuangan para sahabat ini membuktikan bahwasanya kita jangan asal berpegang kepada takdir. Walamma umiru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa badalu muhajjah allati hiya a'azzul asya' fi sabilillah. Jadi nangaran amar ma'ruf nahi munkar dan perjuangan mereka inilah yang paling mulia dari segala sesuatu pada sabilillah di jalan Allah. Fabtighai mardatihi dan menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka para sahabat berjuang dengan Rasulullah SAW supaya umat yang akan datang ini selamat dengan memegang teguh ajaran-ajaran Islam. Namun kita yang berpegang kepada takdir, banyak ada acaranya. Untung-untung kan ya neraka juga, surga juga kita ada tahunya. Tidak hanya 100% dalam kepada takdir, tapi takdir itu bisa dirubah kalau kita berusaha. Fadlan al-imtithal li jami' awamir syar'i wa nawahi. Terutama daripada menjunjung daripada perintah-perintah Allah dan seluruh daripada perintah-perintah syariat dan larangannya. Allah waliyul taufiq. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita supaya bisa menghindar daripada sesuatu yang menyebabkan jadi ahli syaitan. Allah na'udzubillah min dzalik. Faslun wa na'taqidu annahu la yahdusu fil alam hadisun saghirun aw kabirun khafiyun aw jaliyun illa bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi wa masyiatihi wa ilmihi wa iradatihi wa masya'aka wa ma lam yasha' yakun. Dan juga kita meyakinkan bahwasanya tidaklah terjadi di alam semesta ini, tidaklah terjadi di alam semesta ini baik kejadian kecil, hanya kita hampir-hampir tidak terlihat, atau kabirun, atau kejadian dahsyat luar biasa, tsunami, gempa bumi, kejadian luar biasa. Khafiyun, yang kayak virus corona menyebar di awal meningkat. Itu kan khafi itu. Siapa yang mau meningkat? Virus corona menyebar. Balik, berpindah, penyakit, menular. Awun jariyun, atau yang secara nyata, kayak luka, kayak macam-macam. Luka itu dilihat oleh mata ya. Illa biqadarillah. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, di alam semesta ini, baik kejadian kecil ataupun kejadian besar, baik yang tersembunyi ataupun jelas, melainkan dengan qadanya Allah, dengan putusan Allah dan takdirnya Allah. Itu kehendaknya dan pengetahuannya. Ini sesuatu yang terjadi di dalam semesta ini, sakit karena nyaman, pahit karena manis,
semuanya adalah qadanya Allah, putusan Allah. Kita hendak ini ya Allah, kada contoh pikiran ini nyaman. Banyaknya kalau orang cita-cita itu sugih, yang Allah tahu nih, kamu anak sugih, anak miskin ya. Pasti dia paling sugih ya Allah, itu rata-rata sudah memang apa nalar manusia, target manusia yang Allah pasti anak nyaman. Bertang kita nih, kena sugih, miskin nah. Ya, sudah nak sugih, bertang ya Allah. Nah, mau sugih bertang kayak apa? Siapa miskinnya? Orang sugih bertang apa? Siapa miskinnya? Orang miskin bertang siapa sugihnya? Yang sugih bertang aja apa menjadi sesuruhan jadi tukang sapu umpama ada yang membantu atau apa? Ada yang takut orang sugih. Dah kok? Yang sugih bertang pemikiran apa? Nah, jadi kadang-kadang dan kita kehendaki ujar Allah Ta'ala ada ujar Allah Ta'ala ada kita ingin gimana hendak yang Allah ujar Allah Ta'ala ada. Kenapa? Allah lebih mengetahui tentang keadaan kita. Seandainya saja kita ditakdirkan menjadi orang kaya, tajir melintir. Bila tajir melintir itu ada alang-alang lagi sugihnya. Nah, orang Arab koyon ada dua lagi duit, kemudian burunya duit satu per. Paling sama ada orangnya di rekeningnya tuh. Tapi ditambah tiap harinya saham berapa? Nang hiburnya paling 10 miliar. Tapi penghasilannya 50 miliar, 100 miliar sehari. Itu hasilnya takdir moneter. Pohon itu duit. Ada tahu lagi kan duit di situ. Motor moyang, kayak ini kan motor. Ada hanya keluar pesan berapa 3 bulan di mana? Sudah dapat paling seminggu imam. Orang sugih moyang hitung duit. Toh mah bisa kan? Kita ini toh mencari mah bisa kan tetap habis. Orang sugih itu apa adanya? Toh mah bisa kan? Nukar kapal pesiar 3 triliun, 4 triliun sampai 3 triliun itu ada seminggu bawa toh punya di rumah. Tohnya nggak bisa kan? Saking tajir melintirnya. Nah, Allah Ta'ala menyikam jadi yang takdir melintir bisa banyak maksiat sakok. Nama berzina, ya Allah, masan PSK sendirian. Apa lagi? Konsumsi narkoba, apa kasino, gara-gara banyak tuh. Jadi jangan bisa sugih kamu mengambil itu saja. Kamu pada Allah mengelola duit. Jadi kamu mengelola duit, banyak maksiatnya kan. Bikin saya sugihan. Banyak duit, banyak dosa kan. Karena kamu tidak bisa mengontrol jiwa kan. Tidak bisa mengontrol nafsu kan. Hendak berlebihan aja. Tidak bisa sugih aja Allah. Nah, jadi Allah Ta'ala itu lebih mengetahui keadaan diri kita. Menghidupnya nak sugih aja. Kok ini nggak bertahan? Tapi tergantung mengontrol duitnya. Apa orang berduit? Ya Allah tidak bisa mengontrolnya. Artinya banyak duit yang dihasilkan itu untuk kebaikan. Untuk kebaikan dia juga di akhirat. Tentu juga orang sugih itu nyaman. Orang sugih yang bisa menggunakan duit dalam hal akhirat, nah ini berarti karena di dunia nyaman, di akhirat nyaman. Di dunia ini nyaman, yang lain di akhirat nyaman lagi.
Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini adalah utusan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam pengetahuannya. Artinya setiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu pasti diketahui oleh Allah. Kadarnya. Ya, kayak binatang aja tuh. Yang paling kecil bakteri. Itu dalam pengetahuan Allah. Oh, bakteri ini umurnya sekian, kekuatannya sekian, daya tolerannya sekian, tahu Allah. Artinya kadang asal ciptakan, gak ada asal ulang. Mau kita manusia, ulang, gak ada tahu kualitasnya, gak ada tahu masa umurnya. Kita manusia, ulang repeatnya, ulang repeat. Sampai bila marahnya ada tahu kita. Repeat tuh expiate-nya sampai jadi enam kita ini mau ulang repeat. Kan tahu expiate-nya bila. Lagi ulang repeat, dia besok, ya Allah besok seminggu, setahun bulan dia lah. Masih nyaman kan, 2 bulan, nah lain, nah berarti Arab kita hari sendiri dengan Allah hari Allah, tapi kan Allah Taala beda. Setiap yang diciptakan Allah tahu kadarnya, Allah tahu umurnya, Allah tahu kualitasnya. Bahkan sesuatu yang dibenci oleh manusia kok, ciptaan Allah pasti ada baiknya, pasti ada manfaatnya. Famasya karena wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dia kehendaki terjadi, apa yang dia tidak kehendaki terjadi. Apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak terjadi. Wa annahu ta'ala hayyun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hayyun, maha hidup. Apa maksudnya? La yamutu abadan. Tidak bakal menemui kematian selama-lamanya. Setiap hari hampir kita mendengar pengumuman dalam berpulang ke rahmat Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bulan bin bulan. Kemarin diumumkan malam ada bulan, besok itu bulan. Asalnya hidup jadi mati. Tapi kalau Allah tadi ada istilah mati. Hayyun la yamut abadan. Tidak menemui kematian selama-lamanya. Artinya bihayatin laisa laha ibtida'u wa la intihad. Tidak ada permulaan hidup dan akhir hidup bagi Allah. Kalau tidak ada akhir hidup kita, ya mati kita. Awal hidup kita kan bagaimana? Sejak kita ditiup roh kita, awal kehidupan kita ada awal, ada akhir. Kalau kita ya awal kehidupan kita ketika kita ditiup roh dalam roh. Itu awal kehidupan kita. Akhir kehidupan kita ketika ajal kita dijemput. Kalau Allah awal hidupnya dapat meniup roh Allah ketika Allah Maha Hidup. Bahwa yuhyi wa yumiit, bahkan Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ada aja orang yang dianggap divonis paling 10 hari di dokter mati. Kebiasaan ini sudah. Sebaliknya 2 tahun ada mati-mati. Malah mumpal Allah. Asalnya bilang ide-ide. Artinya saking kerasnya adalah di dokter ini bilang 10 hari yang mati gini. Kebiasaan di dokter mana ada penyakit riwayat gini. Sebaliknya 2 tahun ada mati-mati. Kenapa? Karena Allah yang maha menghidupkan. Siapa yang dikehendaki oleh Allah hidup, yang akan hidup terus. Wa yumiit, dan Allah juga yang mematikan. Wajar mungkin mematikan dia banyak benar pengawalnya. 3 ring. Ayo pada gembang 3 ring pengawalnya. Memang kita di Indonesia ini presiden 1 ringnya. Paling banyak ring. Ini 3 ring. Artinya 3 ring itu radius sepal sudah ada yang menjaga. Radius setengah pal sudah ada. Kalau 6 orang di sekitarnya.
Jadi sopal tuh orang mungkin agak-agak sama Niniwa tuh sudah dicurigai orang. Ada mungkin udah mati ya. Benar mau ya, aman benar. Sekalinya ada angkat lagi ya Pak. Timbang dari kepala. Mana? Di Amerika tahun berapa ya? Kennedy ke siapa ya? Berapa itu pengawalnya? Ada yang membunuh. Jauh-jauh bunuh ya. Orang barat. Karena yuki yumit. Allah yang menghidupkan, Allah juga yang mematikan. Allah Maha Hidup, Allah yang menghidupkan, Allah Maha mematikan. Wa annahu ta'ala alimun yuhidu bi kulli syai'in muridu wa huwa. Wa min thamaratil yatim as-sukunu ila wa'adillah was-siqaqi bi dhamanillah as-siqaqu bi dhamanillah wal iqbalu bi kulli himmat 'ala Allah atal imamin sya'nihi an yushkila 'anillahi ta'ala warruju' fi kulli halin ila Allah was-sibrari tadad di marda ibtighai mardatillah. Daripada sebahagian hasil keyakinan adalah orang itu tenang, merasa nyaman, merasa terjaga dengan janji nikmat Allah. Karena ini sudah yakin. Orang yang beramal saleh, dia yakin akan diberi tempat yang istimewa oleh Allah. Karena dia yakin Allah tidak berdusta. Karena dia yakin Allah tidak akan ingkar janji. Wattiqahu bi dhamanillah. Dan dia berpegang kuat dengan janji Allah, jaminan Allah. Wal yaqbaru bi kulli himmat, dan dia benar-benar menghadap Allah dengan senang hati. Artinya dasar bujur-bujur beriman, bujur-bujur tidak merasa terpaksa beribadah kepada Allah. Dan meninggalkan apa sesuatu perkara yang dapat mengingatkan dia dari Allah. Jadi dia tinggalkan sesuatu yang dia sibuk lupa kepada Allah. Apa yang dapat melupakan kita kepada Allah? Setiap sesuatu yang kita itu lupa daripada zikir kepada Allah. Kalau kita beribadah, mungkin kadang-kadang ingat, kadang-kadang pada. Kan perhatian beribadah itulah kadang-kadang ingat, kadang-kadang pada. Tapi kalau mereka para aulia, dalam keadaan apapun, berjalan, berduduk, berdiri, apapun, tetap mereka ingat kepada Allah.
Artinya walaupun bukan dalam ibadah, tapi mereka para wali-walinya Allah, hati mereka selalu ingat kepada Allah. Hendak turun pada rumah baca Bismillahirrahmanirrahim di jalan ingatan Allah. Kadang di jalan ingatan Allah, ingatakan perihnya, yang ingatakan bajunya, ingatakan jalannya, ingatakan panggilnya. Tak panjang jalan perih orang. Coba kalau ingatan Allah, lain lagi. Bedanya adalah ingatan Allah dengan ingatan Allah. Itu maksudnya meninggalkan sesuatu dia bisa lupa kepada Allah. Kalau apalagi orang maksiat, naik jauhan Allah ya. Orang maksiat ingatan Allah, berzikir, tapi nyambung, berzikir mana? Itu makin jauh dari Allah, makin dimurkai Allah. Orang kan semakin ingatan Allah, makin takut, artinya ada, artinya makin menantang nih orang. Warrujuk fi kulli halin ila Allah. Dan dia kembali setiap keadaan perkara baik nyaman ataupun sakit. Nah, jadi di sini fi kulli halin di sini kada sakit saja. Jadi Allah Ta'ala tempat curhat kita baik nyaman ataupun sakit, kita gembira ataupun senang. Gembira, senang, sakit, pahit. Rujuk fi kulli halin ila Allah. Kita kembali, kita mengharap keadaan kita kepada Allah. Artinya keadaan senang ataupun dalam keadaan sedih, pahit ataupun manis. Mereka para aulia, mereka para orang yang saleh, gembira jelas dengan Allah, sedih dengan Allah, banyak penyakit dengan Allah, banyak masalah dengan Allah, banyak problem dengan Allah. Bahkan dia kembali dirinya kepada Allah. Artinya kesalahan itu darinya, ada maunya ada orang. Kesalahan dari itu. Ini mereka para aulia Allah. Senang dengan Allah, sedih dengan Allah. Kita memang apa? Senang dengan tape, sedih dengan tape. Wastimrari tawaf fi bidilai mardatillah, dan menghabiskan tenaga pada mengharap ridhonya Allah. Kalau orang tuh menghabiskan tenaga, ya kalau itu bukan nang pembalap lah, bukan nang pelari ya kalau kita main lah. Sekuat tenaga kalau ini bukan, ya kan ada lomba lari nang 15 km, ya kalau 15 mil. Ada macam-macam, ada yang memberi 20 kilo. Pokoknya bila finish dapat hadiah. Padahal kita sangin. Pokoknya bila sampai finish hadiah. Hadiah kita sangin lawan hadiah undian. Siapa-siapa nak finish, diundi kan ulang nomornya. Sudah sampai, sudah kita sangin loh. Bagi 4 bukan. Padahal orang anggapnya sudah. Dan hanya ada kipas angin loh, kan buka pintu. Pas bener di rumah rusak kipas angin. Bagaimana? Habis tenaga. Yang penting finish. 15 pound lumayan loh. Kemana tuh peranggapannya? 15 pound. Buka bagaimana? Habis tenaga, yang penting finish. Harapan apa? Dapat kipas angin. Lawan undian utama. Dan nama mungkin utama mobil 1 buah, kendaraan 5 buah. Oh, tambah semangat. Pokoknya penting finish, penjelasan apa lagi? Tidak urusan. Artinya apa? Itu orang yang mengharap kipas angin lawan undian. Tapi di sini pasti berarti tawar itu dia lagi berarti. Hendaklah habiskan tenaga kalian apa? Untuk mengharap ridhonya Allah. Usahakan supaya kita ini selalu dapat ridhonya Allah.
Nah, kayak apa? Dapat ridha Allah Taala. Cirinya apa? Setiap sesuatu yang diketuji Allah, gawe. Setiap sesuatu yang dimurkai Allah, jadi gawe. Itu ngaran orang hendak dapat keridhaan Allah. Terutama ridha kedua orang tua kita. Jadi di mardah bilangnya dari gampangan orang sudah dapat ridhonya Allah nih. Orang sudah makamnya tinggi. Wa ala jumlah kesimpulan. Faliyakinu aslul iman wasairul maqamati syarifah wal akhlaqil mahmudah. Bahwasanya yakin itu adalah fondasi iman dan seluruh maqam-maqam yang mulia. Ini orang yang tinggi kedudukan di sisi Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang yakin dengan Allah dan akhlak yang terpuji dan amal-amal yang saleh min furu'ihi wa thamaratihi, daripada cabang-cabangnya dan buahnya. Wal akhlak wal amal tabi'ah. Sedangkan akhlak itu dan amal-amal adalah mengikut yakin dari kuatan wali apa? Artinya takarannya, ukurannya di bintang sesuatu itu yakin katanya. Ketika akhlaknya dan amalnya itu kuat atau lemah, mana ukurannya itu keyakinan. Orang berakhlak bagus, dia yakin. Orang berakhlak bagus akan dikasih oleh Allah. Karena yakinnya kuat, maka akhlaknya dia terus perbaiki. Ada contohnya. Contoh daripada keyakinan seseorang itu menjadi ukuran lemah atau padanya. Wasihatan masukna. Keyakinan seseorang itu bisa normal atau pada normal. Qala Luqman alaihi salam berkata, Luqman ini Luqman al-Hakim ini ada mengatakan wali, ada yang berpendapat katakan seorang nabi, bukan rasul. La yustaqal amal ila bil yakin. Hampir tidak dianggap sanggup karena tidak sempurna amal itu kecuali dengan keyakinan. Wala ya'malul 'abdu ila bil yakin, dan tidak bagus juga amal seorang hamba itu kecuali dengan sekadar keyakinannya. Tidak sempurna amal seorang hamba itu melainkan dengan kadar keyakinannya. Wala yasiru 'amil hatta yanqusa yakin. Tidaklah kurang orang yang beramal itu kecuali kurang juga keyakinannya. Bulat kayaknya. Walihada qala Rasulullah SAW, al-yakinu al-imanu kullu. Keyakinan seseorang itu adalah iman semuanya. Yakin dari apa? Kita yakin dari mana bila beramal soleh akan menjadi surga. Ya, ada berarti kan yakin. Kalau seseorang itu yakin, berarti imannya kuat. Wa ahlul iman fil yakin ala darati darajati. Dan ahli keimanan itu pada keyakinan ada 3 derajat. Allah akan datang. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa mengamalkan dari ilmu yang kita dapat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak cucu kita yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita dalam panjang umur, dalam ketaatan dan di dalam ridha-Nya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa kita, segala hajat kita baik di dunia maupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengubah daripada nasib kehidupan kita yang asalnya tidak baik menjadi baik, yang asal menjadi asalnya surah Fatimah menjadi husnul khatimah, dengan kita doa dan berusaha menghindari dari apa yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين والمسلمين ونحبهم كما ربنا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ونغفر اللهم انصرنا علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا واسعا ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على